Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sumber Dakwah Official. Nah, gimana rakyat? Mana nih? Saya akan menilai mana kualitas seorang kader, mana kualitas orang pemimpin yang memang benar-benar mementingkan rakyat. Kelihatan kan? Kemarin kan kita tahu kan, kemarin ada wakil gubernur yang main raja-rajaan. Dan ada juga seorang wali kota tentunya dari partai sebelah yang ngungsi ke hotel, nginap di hotel di saat warganya terkena musibah. Jadi kelihatan betul di mana pemimpin yang memang benar-benar memikirkan rakyat atau mementingkan rakyat atau berpihak kepada rakyat, dan pemimpin yang sebenarnya ya mencari kekuasaan atau jangan-jangan lebih parah dari itu, tempat mencari cuan. Nah, tentunya ada yang tak kalah geger nih di balik ulahnya kader partai yang di saat rakyatnya terkena musibah. Ini ada sekelompok atau segelintir oknum yang membuat masjid atau tempat beribadahnya umat muslim, apalagi ini di bulan Ramadan, malah gibah. Sudahlah gibah, sudah menjelekkan orang, malah menyebarkan hoaks di tempat beribadah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke, tanpa berlama-lama langsung kita mulai videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Apalagi seperti hari ini, kalau kita sudah 16 Juli ya, bulan 16. Ada PHK dari industri tekstil. Kemarin ada di industri elektronik, ada di industri makanan. Astagfirullahaladzim. Ini orang sengaja menggiring opini untuk menjelekkan Pak Prabowo. Apa yang mesti dilakukan sebenarnya? Pemerintah pusat dan daerah gandeng tangan membuat sosial safety-net, jaring pengaman sosial. Maka saran saya sebenarnya ya, daripada dana lari itu tugasnya ke sini. Juga celana masjid di bumi. Ya, Anies Baswedan jawab pertanyaan di Masjid UGM. Nanti kalau pemilu lagi pilih yang bener. Berarti pilihan masyarakat yang sekarang ini nggak bener. Berarti rakyat milih Pak Prabowo dan Mas Gibran ini nggak bener. Terus yang bener siapa, Pak? Pak Anies. Kalau memang Pak Anies bener, kok nggak dipilih sama masyarakat? Pak Anies ini seolah-olah terbaik, terkeren. Kasihan sebenarnya kita lihat. Terwow lah, nggak pernah berubah jiwa keangkuhan, kesombongan, kegayaan Pak Anies dari dulu tetap. Apa bisa Pak Anies nanti 2029 dipilih rakyat kalau modelannya masih sok terbaik seperti ini Pak Anies? Udahlah, aku nggak mau ngomong panjang lebar tentang Pak Anies, nanti aku diserang sama anak apa, ya kan? Biar netizen aja lah yang komen tentang Pak Anies ini gimana. Nanti aku takut diserang sama anak apa. Insya Allah yang berada di sini adalah barisan yang siap untuk mendorong perubahan. Yang ingin menjadikan momentum bulan depan momentum lakukan perubahan. Memang cocok, pantas Bapak ini dijuluki politik identitas pemecah belah. Cocok. Masalah politik ini. Pak Prabowo selalu di hati. Pak Prabowo selalu di hati. Nggak boleh. Pak Prabowo selalu di hati. Nanti aku disembelih. Detik-detik ketegasan Ustadz Adi Hidayat keluar. Saya ingatkan ya, jadi kalau pilih kata atau apa ini nggak ada hubungan dengan politik yang lainnya. Posisi saya jelas, saya mendoakan dan memberikan bimbingan. Ulama itu paku bagi bangsa, supaya semua dapat hidayah. Kita nggak tahu siapa yang Allah pilihkan, diam. Kalau nggak saya selesai. Ya saya serius, karena ini masjid untuk ibadah. Niat kita kesini untuk ibadah, bukan yang lain. Kalau mau politik di luar. Ini orang-orang partai dan politisi kalau mau dipilih, keluar masuk masjid, bikin pengajian, penampilannya kalau Ustaz Dasat, tahu bagi-bagi kartu nama, pilih saya, sama-sama kita orang Bugis. Nanti kalau ada masalah telepon saya, ini nomor teleponku, aktif 24 jam. Begitu terpilih, ganti nomor HP-nya. Ada begitu di Poso, ada. Kau salah kenapa pilih dong?
Sekarang kita kampanye gratis Pak. Masya Allah. Saudara-saudaraku, bapak-bapak, tuan-tuan, puan-puan, para politisi, janganlah memperjadikan mereka ini kasihan sebagai objek permainan politik. Kasihan mereka. Nah, dengar tuh anak abah, jangan dijadikan objek permainan politik. Kasihan. Ya, coba lihat rakyat Indonesia begitu sabarnya. Begitu kalian mau dipilih, hanya datang bawa sarung. Dipilih lagi, kasihan. Kau tipu 5 tahun. Mau kau lagi dicoblos, datang lagi kau kasih sarung, nah pilih kau lagi. Sudah itu dia berdoa, dia doakan bapaknya, tidak. Siapa dia doakan? Ya Allah, ampunilah para pemimpin-pemimpin kami. Ampunilah para pemimpin-pemimpin kami. Pemimpinnya lagi didoakan, padahal sudah dia tipu berkali-kali. Ayo, anu micen runtah kawalungan didoakan rezekina. Leungit. Ya. Bisa aing. Tali mah. Aing teh pamajikan teu boga, ngapain kudu ngulungan runtah. Ini baru pemimpin. Langsung turun. Balangsak, Pak. Oh, iyalah. Jadi gubernur teh. Aduh. Kalah kieu, tinggal limo. Mohon, Pak. Tinggal itu. Aduh, biceun ieu yo kawalungan mo. Maur, Pak. Aduh. Kumaha mun katincak? Mohon. Pokoknya mulai bulan ini saya akan mengangkat pegawai yang setiap hari tugasnya untuk turun ke sungai membersihkan sampah. Ya, Pak. Dari hulu ke hilir. Nanti akan diukur panjang dari sungainya. Ya. Nanti dibagi berapa pegawai, gaji yang cukup, dan kemudian tiap hari melaporkan melalui media sosial siapa saja yang membuang sampah ke sungai. Akan saya umumkan nanti. Yakin saya pasti ternak sebelah nyinyir, katanya pencitraan. Tapi kalau nggak kerja dibilang AFK. Pokoknya terserah kalian mau menilai beliau seperti apa. Yang pastinya beliau kerja nyata untuk warga, bukan omon-omon.
Gibran mengunjungi korban banjir. Coba misalkan kita bayangkan ya, kalau yang dikunjungi Mas Gibran itu misalnya bukan yang keluarga ini ya, yang lainnya gitu. Misalnya yang dikunjungi Mas Gibran itu adalah ternak onta atau ternaknya kebo gitu ya, anak abah, anak banteng gitu. Kira-kira pikiran mereka gimana ya? Apakah juga masih Yakin saya pasti berubah pikiran lah. Masa iya kan? menghujat, mencaci maki, atau malah kesenangan malah ngajak selfie ya? Kira-kira gimana coba? Bagaimana kawan? Bagaimana kawan? Wapres turun ke tempat terjadinya bencana banjir dibilang pencitraan. Kemarin dikasih wapres yang tidak pernah kelihatan, disinggung. Kemana wapres? Berasa nggak punya wapres, nggak kelihatan. Sekarang wapresnya kelihatan terus turun, dibilang pencitraan. Presiden nangkep koruptor dibilang pencitraan, dibilang pahlawan kesiangan. Nggak nangkep koruptor disinggung, katanya mau sampai ke Antartika dikejar. Giliran semua udah dikejar, tetap dibilang pencitraan. Memang dasar hati kalian yang busuk, tau nggak? Hati kalian tuh gelap, busuk. Bahkan bulan puasa yang suci ini saja tidak bisa mensucikan hati kalian yang sudah kelewat gelap dan busuk itu. Bisa dipastikan jika bulan puasa yang suci ini saja tidak bisa mensucikan hati kalian yang busuk itu, sampai kiamat hati kalian bakal busuk terus. Oke, sekian dan terima kasih. Burik, selamat menikmati sakit hati sampai kiamat. Karena azas kepemimpinan kita adalah Ingarso Sungtuwodo. Kalau anak buah basah, pimpinan harus basah. Kalau anak buah kepanasan, pimpinan harus kepanasan. Kalau anak buah lapar, pemimpin harus merasakan lapar juga. Rakyat Indonesia membutuhkan sosok pemimpin yang bisa hadir bersama mereka di saat terkena bencana. Bukan malah mencari momen, mencari simpati, mencari kesempatan dalam kesempitan di tempat beribadah. Kita lihat jejak digital mereka kemarin ya, tidak ada buktinya. 0 besar, tidak ada hasilnya, hanya 0 besar. Apalagi itu Bapak 16%. Yang pandai sekali pokoknya menyindir, menjelekkan Pak Prabowo maupun Pak Jokowi. Apa sih prestasi Bapak 16% selain suka nonton film porno? Selain kasus Bank Jateng, selain kasus EKTP, selain kasus Wadas, dan juga jalan yang berlobang. Masyarakat muak, Pak. Masyarakat bukan butuh dengan kata-kata, tapi masyarakat butuh kerja nyata. Apalagi sampai menghalalkan segala cara kampanye di tempat ibadah. Tuh Pak Prabowo dan Mas Gibran, mereka tidak mengumbar janji, tidak pandai merangkai kata-kata yang indah, tapi mereka lakukan langsung dengan kerja nyata, turun langsung ke masyarakat bawah. Dah, saya akhiri. Salam cerdas, salam waras, NKRI harga mati, dan tentunya selalu support, selalu dukung pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.